Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel Maci Industries, dan kali ini kita akan membahas tentang RCCP atau Rohkat Capacity Planning. Jadi ini adalah sebuah perencanaan kapasitas, tapi ini masih kasar gitu loh. Jadi secara singkat, ini adalah RCCP ini digunakan untuk mengevaluasi apakah MPS atau jadwal induk produksi atau produksi kita itu sebenarnya bisa dilaksanakan atau enggak dengan ketersediaan kapasitas yang ada. Jadi ini hitung-hitungan kasar aja, bisa dieksekusi apa enggak nih gitu loh. Jadi intinya seperti itu, dan dia masih belum sedetail dibanding CRP atau Capacity Requirement Planning. Dan biasanya di sini RCCP-nya umumnya dia menggunakan 3 teknik. Ada CPOF atau Capacity Planning Using Overall Factor, atau yang teknik yang kedua dengan mengbola yaitu Bill of Labor Approach, dan yang ketiga adalah RPA yaitu Resource Profile Approach. Oke, sekarang kita bahas dulu yang CPOF ya. Oke, jadi di sini kita dikasih atau disajikan sebuah data jadwal induk produksi dari minggu ke-1 sampai minggu ke-13 untuk produk A dan B. Ini bisa dilihat rencana produksi produk A dari minggu ke-1 sampai minggu ke-13 seperti ini, dan produk B dari minggu ke-1 sampai minggu ke-13 adalah seperti ini. Ini adalah totalnya. Nah, terus dikasih tahu juga bahwa waktu proses produksi atau pengerjaan satu unit produk A itu dia membutuhkan 0,95 jam per unit ya. Dan sedangkan untuk produk B dia butuh 1,85 jam per unit. Nah, bisa dilihat di sini mana yang lebih lama untuk membuat produknya. Jelas produk B ya. Untuk membuat produk B itu membutuhkan setidaknya 1,85 jam, sedangkan produk A hanya 0,95 jam. Nah, pada soal ini kebetulan adalah ingin menghitung berapa sih untuk membuat produk A dan produk B, berapa jam yang dibutuhkan untuk masing-masing workstation. Nah, di sini disajikan data masa lalu penggunaan jam kerjanya. Jadi ini memang satuannya adalah jam. Jadi caranya pertama-tama kita harus kalikan dulu ya. Produk A 33 unit dikali untuk memprosesnya adalah 0,95 jam per unit, jadi hasilnya adalah 31,35. Ini 33 unit dikali 0,95. Produk B juga sama, 17 unit dikali 1,85, hasilnya adalah 31,45. Dan ketika kita jumlahkan untuk memproses produk A dan produk B di minggu 1 setidaknya butuh 62,80 jam. Tapi kita nggak tahu komposisi di work centernya bagaimana. Nah, kebetulan di sini dikasih tahu kan, pusat kerja ada 3 nih, 1, 2, 3. Nah, kita nggak tahu untuk pusat kerja 1, 2, 3 itu dengan total segini kita butuh, ini kan totalnya 62,80 jam. Berapa di work center 1, berapa work center 2, berapa work center 3, berapa. Nah, kita untuk menghitung per work centernya berapa jam, maka kita dibutuhin ini data masa lalu penggunaan jam kerja. Jadi ini dalam data setahun yang lalu ada pusat kerja 100, 200, 300. Di kuartal pertama, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 penggunaan jam kerja adalah seperti ini gitu ya. Dan ketika kita jumlahkan dalam satu tahun, di work center 100 atau pusat kerja 100 dia butuh 505 jam. Work center 2 butuh 255 jam, work center 3 butuh 78 jam. Jadi dari sini aja bisa terlihat bahwa work center 100 ini adalah yang paling banyak jam kerjanya. Disusul work center 200, disusul work center 300. Nah, dari sini kita bisa membuat komposisi persentasenya. 505 dibagi 838 adalah 60,26%. Terus kemudian work center 200, 255 dibagi 838 kali 100% adalah 30,43%. Work center 300, 78 dibagi 838 dikali 100% adalah 9,31. Nah, kita sudah dapat nih persentasenya untuk masing-masing work center. Terus apa yang kita lakukan berikutnya? Nah, tadi kan kita sudah dapatkan nih ya jumlah jam untuk membuat produk A dan B untuk masing-masing minggu nih, dari minggu ke-1 sampai minggu 13 ini kita dapatkan ya, yang 62,80 sampai 85,10.
Ini tinggal kita kalikan saja dengan persentasenya. 60,26% untuk work center 100 dikali dengan 62,80 hasilnya adalah 37,84. Work center 200 persentasenya adalah 30,43% dikali dengan jumlah jam 62,80, maka hasilnya adalah 19,11 jam. Work center 300 persentasenya adalah 9,31% dikali 62,80, hasilnya adalah 5,85%. 5,85 jam. Jadi in total adalah 62,80 jam untuk mengerjakan produk A dan B pada 3 work center seperti ini. Ini dilakukan yang sama, pengalihan persentase ini dengan jumlah jam produksi dari minggu ke-1 sampai minggu ke-13, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Jadi kita tahu untuk memproduksi produk A dan B pada 3 work center adalah seperti ini. Gitu. Nah, ini kan kebetulan dikali ya, mengalihkan antara produk A, produk B dengan waktu proses produksinya. Pada contoh soal yang lain bisa jadi ini tidak serta-merta harus selalu senantiasa dikali, bisa jadi justru dibagi. Misalnya untuk membuat produk A dia setidaknya butuh 3 orang pekerja gitu kan. Sedangkan untuk produk B butuh 1 orang pekerja aja. Nah, itu berarti dibagi tuh 33 orang dibagi 3. Sedangkan produk B 17 dibagi 1. Jadi tidak serta-merta harus mengalihkan antara produk A dan produk B ini jadwal induk produksinya dengan ini ya. Karena data yang diberikan bisa jadi bukan waktu proses produksi, bisa jadi jumlah orang yang untuk memproduksi itu atau data-data yang lain. Jadi harus diperhatikan atau dibaca dengan teliti, ini sebenarnya harus dikali dulu atau dibagi dulu atau diapain dulu gitu. Jadi memang harus teliti. Tapi final goalnya adalah kita harus mendapatkan ini. Ketika kita sudah mendapatkan yang ini, jumlah yang bawah ini, terus kemudian kita dapatkan persentasenya, tinggal mengalihkan persentase dengan jumlah yang tadi, maka kita akan dapatkan masing-masing work center ini berapa jumlahnya. Nah, kalau teknik CPOF adalah seperti itu gitu. Jadi dia ciri khasnya adalah dengan menggunakan persentase. Oke, kita melanjut ke teknik yang kedua atau bola, Bill of Labor Approach. Datanya masih sama. Ada data MPS produk A dan B dari minggu ke-1 sampai minggu ke-13 seperti ini. Cuma bedanya data yang disajikan, data pendukungnya adalah ada routing and standard time data. Ada data routing. Sama dikasih tahu bill of materialnya nih atau struktur produknya seperti ini. Jadi produk A dia terdiri dari komponen C dan D, masing-masing komponen C 1 buah dan D 1 buah. Sedangkan komponen produk B terdiri dari komponen D, E, F, di mana komponen D butuh 1, komponen E butuh 2 dan komponen F butuh 2. Nah, di sini coba lihat. Komponen E dia butuh 2 dan F untuk menyusun komponen E dia butuh 2. Berarti in total kita butuh 2 kali 2. Komponen F butuh berapa? 4 ya. Nah, ini harus diingat nanti. Oke, ini adalah bill of material atau struktur produknya. Pertama-tama kita harus menghitung WSO-nya dulu. Waktu standar operasinya. Cara menghitungnya bagaimana? Ingat rumusnya adalah setup time dibagi load size ditambah runtime. Ini adalah ini setup time-nya dibagi load size 1 dibagi 40 adalah 0,025 ditambah runtime 0,025. 0,025 ditambah 0,025 adalah 0,05 gitu. Terus berikutnya ingat setup time dibagi load size 1 dibagi 20 adalah 0,05, runtime-nya adalah 1,25. 0,05 ditambah 1,25 hasilnya adalah 1,30. Komponen C berikutnya sampai komponen F terakhir, setup time-nya adalah 2, load size adalah 100, 2 dibagi 100 adalah 0,02, runtime-nya adalah 0,0425, 0,02 ditambah 0,0425 adalah 0,0625 nih. Pada akhirnya kita sudah mendapatkan WSO atau waktu standar operasi untuk produk A, produk B dan komponen-komponen penyusun produk A dan produk B adalah
seperti ini dengan struktur produk seperti ini. Berikutnya kita harus membuat namanya bill of resources atau bill of capacities gitu. Nah, di sini ada 3 pusat kerja kan, 100, 200, 300. Cara mendapatkan tabel ini bagaimana caranya? Nah, kita mengacu dari bill of material atau struktur produknya. Sekarang kita coba lihat untuk yang produk A. Nah, di sini ada pusat kerjanya, ini kan merupakan ini, data ini adalah rangkuman yang tadi ini ya. Kita ambil ini apa namanya, ini pusat produk A dan komponennya, terus pusat kerjanya dan total WSO-nya. Jadi seperti ini. Pusat kerjanya dan total ini WSO-nya. Oke. Nah, dari sini kita kan coba menyusun data ini. Bagaimana caranya? Ada pusat kerja 100, 200, 300. Ini kan 100, 200, 300. Komponen A atau produk A, dia tadi dari A, C, D. Jadi kita lihat di A, C, D ini yang ada pusat kerja 100 mana aja? Oh, ini. Produk A, pusat kerja 100, 0,05. Ada lagi nggak? Ternyata tidak ada, berarti 0,5 saja. Kita taruh di sini. Berikutnya pusat kerja 200, komponen A adalah ACD. Dari ACD ini yang ada work center 200 mana aja? Oh, ini komponen C. Ini ya, C. Dia merupakan komponen penyusun A. C 200 adalah 0,60. Tapi di sini 0,70. Kenapa? Karena ternyata komponen D nih, komponen penyusun A juga ada work center 200. Jadi 0,6 ditambah 0,1 hasilnya adalah 0,7. Seperti itu. Berikutnya work center 300 untuk penyusun produk A, C, D ada nggak work center 300? Oh, ini komponen C 300 adalah 0,2. Ini kemudian kita jumlahkan 0,05 ditambah 0,7 ditambah 0,2 hasilnya adalah 0,95. Oke, ini untuk produk A. Kemudian untuk produk B bagaimana? Sama. Komponen produk B terdiri dari B, D, E, F, dan ingat untuk menyusun komponen untuk menyusun komponen B dia butuh 2E dan untuk menyusun komponen E dia butuh 2F. Berarti komponen F yang dibutuhkan bukan 2 sebenarnya. 2 dikali 2 lagi 4 ya. Oke, 4. Dan komponen E untuk menyusun komponen B adalah 2. Sekarang kita mulai. Produk B dengan work center 100. Coba lihat produk B, B, D, E, F yang 100. Ini ada 1,30. Ada lagi nggak 100? Tidak ada, hanya 1,30. Kita taruh di sini, 1,30. Sekarang work center 200 untuk produk B. Komponennya adalah B, D, E, F. Yang 200. B nggak ada. Nah nih, D, E, F. Yang 200 mana aja? Oh, nih, tiga-tiganya. Cuma perhatikan di sini. Komponen D dia butuh 1 ya. Berarti itu cukup 1, 0,1. Komponen E dia butuh berapa? 2. Berarti dikali 2, 0,2. Ini 0,1, ini karena dikali 2 jadi 0,2. Komponen F ini sama-sama 200 ya, work center 200. Komponen F tadi karena dia sini 2, untuk menyusun komponen E dia butuh 2F. Nah, sedangkan E-nya dia butuh 2, berarti dikali 2 lagi, 4. Secara aktualnya untuk menyusun komponen produk B kita butuh 4F. Makanya 4 dikali 0,0625 adalah 0,25. 0,25 ditambah tadi ini 0,2, 0,45 ditambah 0,1 lagi adalah 0,55. Makanya di sini 0,55. Jangan langsung ditambahkan ya. Coba diperhatikan lagi bill of materialnya. Sekali lagi diperhatikan, di sini kita butuh satu komponen D, makanya D-nya hanya 1, 0,1. Komponen E dia butuh 2, makanya di sini dikali 2, 0,1 dikali 2. Dan komponen F dia ini 2 ini untuk menyusun komponen E1. Nah, ternyata komponen E-nya butuh 2 kan, berarti 2 kali 2 4. Makanya 4 dikali 0,062 adalah 0,25. 0,25 ditambah 0,2 ditambah 0,1 hasilnya adalah 0,55. Begitu. Nah, terus kemudian untuk work center 300 komponen B, B, D, E, F ada nggak yang 300? Ternyata tidak ada. Makanya dia nilainya 0. Dan ini kita jumlahkan hasilnya adalah 1,85. Oke, kita sudah mendapatkan bill of resource-nya. Nih.
Dan kembali lagi ke data MPS ya, jadwal induk produksi, ada produk A dan produk B dari minggu ke-1 sampai minggu ke-13 seperti ini. Kita tinggal kalikan saja. Untuk minggu pertama work center 100, 200, 300. Nah, gitu. Nih, untuk pusat kerja 100 berarti tinggal mengalihkan 0,05 dikali 33 ditambah 1,30 dikali 17 nih. 0,05 dikali 33 ditambah 1,30 dikali 1,7. Hasilnya adalah 23,75 ini. Terusnya work center 200 0,7 dikali 17 0,7 dikali 33 ditambah 0,5 dikali 17. Hasilnya adalah 32,45 untuk work center 200. Nah, untuk work center yang 300 0,2 dikali 33 ini 0 dikali 17 ini hasilnya adalah 6,6 ini, dan ketika kita jumlahkan adalah 62,80. Begitu seterusnya kita kalikan ini work center 100, work center 200, work center 300 dengan MPS produk A dan produk B dari minggu 1 sampai 13, maka hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. Ini ya. Akan menjadi seperti ini. Gitu. Ini adalah teknik yang kedua dengan bola atau bill of labor approach. Dan sebenarnya hasilnya tidak terlalu jauh ya dengan yang tadi teknik sebelumnya yang CPOF. Gitu. Ini adalah dengan teknik bola. Oke, lanjut ke teknik nomor 3. Teknik RPA atau Research Profile Approach. Datanya masih menggunakan data yang sama, MPS produk A dan produk B dari minggu ke-1 sampai minggu ke-13 seperti ini. Dan disajikan data tabel waktu penyusunan produk akhir adalah seperti ini. Minggu ke-3, minggu ke-4, minggu ke-5 seperti ini. Ini dapatnya dari mana? Nah, ini ternyata berangkat dari struktur produk atau bill of material seperti ini. Jadi sebelum kita menyusun produk A dan produk B, ada komponen-komponen dulu yang harus disusun. Nah, di sini bisa dilihat ini adalah level 0, ini level 1, level 2. Berarti kita harus mulai dari level 2 dulu, baru kemudian level 1, baru level 0, gitu kan. Dan ketika digambarkan jadi seperti ini. Ini produk A, produk B. Kita lihat untuk yang produk A dulu. Ini ya. Ini tadi data routingnya dengan perhitungan hasil WSO-nya. Produk A dia terdiri dari komponen C dan D. Coba lihat, komponen C dia mengalami dua proses di pusat kerja 200 dan 300. Satu dari dua, 200. Berarti komponen C dulu dikerjain nih. Di minggu ketiga ini ya. Komponen C dulu kita kerjain berapa waktunya 0,60 ya. Nih, 0,60. Lanjut ke proses kedua. Nih, lanjut proses kedua untuk menyusun produk komponen C. Waktu yang dibutuhkan adalah 0,2. Ini 0,2. Di saat yang bersamaan kita menyusun komponen C, kita juga membuat komponen D. Komponen D itu dibuat di work center 200 dengan waktunya 0,10. Nih, work center 200 waktunya 0,10. Dan ini di minggu terjadi di periode keempat ya. Di periode kelima adalah penyusunan penggabungan komponen C dan D assembly ya. Nih, produk A assembly, pusat kerja 100 dan waktu proses kerja adalah 0,05. Work center 100 dan proses kerja adalah 0,05. Gitu. Ini untuk menyusun produk A. Nah, kalau produk B bagaimana? Nah, produk B coba lihat di sini, dia terdiri dari komponen D, E, dan F. Yang harus pertama kali dibuat adalah produk F. Makanya di periode ketiga kita bikin produk F dulu. Ini produk F di work center 200 dan total awalnya adalah 0,0625. Nih, work center 200, tapi ternyata bukan 0,25. Kenapa? Ada yang masih ingat? Karena untuk membuat komponen produk B ini dia nggak butuh satu komponen. Ini kan perhitungan untuk satu komponen, sedangkan dia butuh 4 komponen F. 2 kali 2 ya, 4 kali 0,0625 adalah ini 0,25. Oke. Terus
Selesai komponen F, kita membuat komponen D dan komponen E. Komponen D terjadi di pusat 200, waktu prosesnya adalah 0,10. 200, waktu prosesnya 0,10. Dan komponen E, pusat kerja 200, proses kerja adalah 0,10. Work center 200 dan waktu kerjanya adalah 0,2. Kenapa 0,2? Ingat, karena komponen E dia butuh 2, gitu kan, dia butuh 2, makanya 2 dikali 0,1 adalah 0,2. Kemudian di periode kelima adalah assembly untuk komponen D dan E. Assembly komponen ini D dan E di work center 100 dan prosesnya adalah 1,30. Work center 100, waktunya adalah 1,30. Nah, setelah kita dapatkan penyusunan tabel diagram penyusunan produknya seperti ini, makanya dibuatlah tabel ini, tabel waktu penyusunan produk periode 3, 4, 5. Coba lihat ini produk A. Work center 100 adanya di minggu keberapa? Periode kelima ya. Di work center 100 periode kelima, waktunya adalah 0,05. Nih. Work center 200 produk A ada di mana aja? Oh, di periode 3 ada, di periode 4 ada. Nih, 0,60 dan 0,10. Nih. Terus work center 300 untuk produk A ada nggak? Nah, ini ada. Di periode berapa? 4. Oh, periode keempat. Berapa? 0,20 ya. Di sini 0,20. Itu untuk produk A. Produk B juga sama. Ada work center 100, 200, 300. Coba dilihat dulu. Work center 100 ada di mana? Oh, ini work center 100 di periode kelima 1,30. Periode kelima 1,30. Work center 200 ada di mana aja? Oh, ada nih periode 3, 4, 5 gitu ya. Ini berarti 0,25 digabung nih, 0,1 sama 0,2 jadi 0,3 gitu ya. Terus yang work center 300 ada nggak? Tidak ada work center 300 untuk produk B. Maka kita sudah mendapatkan tabel waktu penyusunan produk akhirnya. Berikutnya apa? Kalikan antara tabel waktu penyusunan produk akhir dengan MPS-nya. Jadi ini ada MPS-nya yang tadi minggu 1 sampai minggu 13, dan ini adalah tabel waktu penyusunan produk akhirnya. Kita tinggal kalikan saja. Nah, ini cara kalinya, hasil kalinya. Ini ada 1,65 dikali tadi. Ini ya. 0,05 dikali 33 berapa? Terus kemudian 0,1 dikali 33 berapa? 0,6 dikali 33 berapa? 0,2 dikali 33 berapa? Produk B juga sama, 1,30 dikali 17 berapa? 0,30 dikali 17 berapa? 0,25 dikali 17 berapa? Itu untuk yang minggu. Nah, ini kebetulan dirangkum nih. Untuk 1, 2, 3 kan sama nih. 1, 2, 3 kan jumlahnya sama. Makanya hasil kalinya tinggal kaliin aja. Ini dikali untuk yang produk A, dan yang 17 ini untuk yang produk B. Hasil seperti ini. Untuk minggu keempat, 5, 6 juga sama. Nah, ini kebetulan 4, 5, 6 jumlahnya MPS produk A dan produk B nya sama. Terus kemudian perhitungan 7, 8, 9 juga seperti itu sampai dengan 10, 11, 12 seperti itu. Nah, setelah dikalikan, maka jumlahkan secara vertikal antara produk A dan produk B. Jadi yang sama ini kita gabungkan nih. Ini kan produk A, produk B masih terpisah. Ini kita gabungkan. Work center 100 sama 100, 200 sama 200, 300 sama 300. Nah, ini kebetulan work center 200 sama 200, 19,80 tambah 40,25 adalah 24,05. Terus 3,3 tambah 5,1 adalah 8,40. Work center 300 tetap sendiri 6,60, dan yang work center 100 1,65 tambah 22,10 adalah 23,75.
Jadi menggabungkan weak center 100 100, 200 200, 300 300 300. Ini kita lakukan untuk tabel-tabel yang lain. Setelah itu, jumlahkan secara horizontal antara produk A dan produk B. Gitu. Jadi ini kita rapatkan lagi. Kalau tadi menggabungkan 100 100, 200 200, 300 300, kalau ini kita rapatkan lagi. Ini jadi 23,75. Ini 0 sama 0 kita jumlahkan jadi ini ya, 2,3,75. Berikutnya 24,05 tambah 8,40 tambah 0 hasilnya adalah 32,45. 0 tambah 6,60 tambah 0 adalah 6,60. Ini terjadi untuk minggu 1 2 3. 1 2 3 nilainya sama. 4 5 6 juga sama, ini nilainya begini. 7 8 9 juga begini hasilnya, dan 10 11 12 seperti ini sampai 13 gitu. Ini adalah dengan RPA atau research profile approach ya, gitu, resource profile approach. Oke, demikian dari saya, mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa jelas, dan bisa memudahkan kalian dalam belajar. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.